Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita sejenak memeriksa batin kita, serta mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita hening sejenak. Menyadari atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan, maka marilah kita mohon ampun kepada Allah. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, berkat kesetiaan Putra-Mu Yesus Kristus, kami telah Engkau selamatkan dari kematian dan dosa. Semoga kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat, meski banyak rintangan yang harus kami hadapi dalam hari-hari hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, sabda Yesus menegaskan sisi lain yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Kedatangannya bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, dan yang berarti adalah perpecahan dan perlawanan. Ada suatu alasan mendasar dari pernyataan Yesus ini, yaitu soal realitas kebaikan dan keburukan. Kebaikan akan selalu mendapatkan perlawanan dari keburukan. Oleh karena itu, keburukan harus juga dilawan dengan keras. Kehadiran Yesus menjadi pedang yang memisahkan kedua kenyataan ini. Ketika kita telah memilih untuk menjadi pengikut Yesus, maka pada saat bersamaan, kita secara tegas langsung berlawanan dengan segala bentuk keburukan dari mereka yang tidak memilih Tuhan. Inilah yang seringkali menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pengikut Yesus. Pedang yang dibawa Yesus juga dapat kita pahami sebagai pemisah dan penghancur segala bentuk kelekatan dan bahkan ikatan yang paling erat sekalipun, yang digambarkan dalam perpecahan ikatan dalam keluarga,
antara ayah dan anak, menantu dengan mertua, dan seterusnya. Mengikuti kebaikan sebagai pengikut Yesus harus siap sedia untuk menanggung segala derita, memanggul salib kita, dan bahkan harus siap sedia untuk kehilangan nyawa sekalipun. Mari kita senantiasa dengan tegas melawan segala bentuk kejahatan dalam dunia ini, serta mengusahakan kebaikan dalam Yesus Kristus, agar hidup kita senantiasa dalam berkat-Nya, dan kelak kita memperoleh keselamatan yang daripadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, setidaknya sampai dengan hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami untuk hari-hari yang akan datang. Namun yang kami tahu secara pasti, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Maka ya Tuhan, tolonglah kami, agar senantiasa terbuka terhadap bimbingan-Mu, agar kami tidak pernah sedikit pun jauh daripada-Mu. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami Tuhan, dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus-Mu. Juga terutama pada malam hari ini, dalam istirahat kami. Jagalah dan lindungilah kami, agar kami dapat beristirahat dengan tenang, dan esok hari pulih bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasihan-Nya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.